Ini adalah air cooler, kotak pengalir udara berpendingin alias kipas dengan ukuran mini yang katanya bisa berperan sebagai AC kecil. Barang ini merupakan pemberian dari ayah saya yang punya hobi suka beli barang-barang unik dari internet dan nurun ke saya. Sepekan yang lalu, beliau tiba-tiba menawarkan barang ini kepada saya karena menurutnya lumayan worth it untuk dijadikan kipas yang bisa diletakkan di atas meja kerja. Barang ini bisa kalian beli lewat berbagai e-commerce terkemuka di Indonesia dengan kisaran harga 100 ribuan. Dari penampakan kotaknya sendiri, di sini sih tertulis EPC TLC Air Ultra. EPC TLC itu apa ya kira-kira? Singkatan atau memang namanya itu? Lalu, cool your space fast and easy. 2 times cooling power. Enjoy cool clean air anywhere. Dari tagline-nya terkesan sangat meyakinkan sekali sih. Lalu di sisi sebelahnya tertera bahwa air cooler ini cocok untuk dipakai di berbagai ruangan, seperti ruang keluarga, ruang kerja, dapur, kamar mandi, kamar tidur, bahkan di basement. Ya, basement biasanya suasananya gerah-gerah gitu kan. Mungkin kalau udah pakai ini jadi berasa kayak di ATM Center yang biasanya dingin AC-nya itu nggak kira-kira. Terus di sebelahnya lagi nunjukin gimana cara kerja dari alat ini. Simpelnya sih, kita tinggal masukin air aja ke kompartemen yang udah disediain. Lalu alat ini akan menarik udara panas dari belakang dan mengalirkannya ke depan, dengan melewati rembesan air dari kompartemennya tadi dan filter udaranya. Nama kerennya sih Evaporative Air Cooling Filter. Sekarang langsung aja kita buka boxnya. Di dalam boxnya terdapat si air coolernya itu sendiri, yang dilapisin sama bubble wrap. Ada juga penyangga buat filternya biar tetap aman saat berada di dalam box. Ada juga buku petunjuk penggunaan dari si air cooler ini. Di dalamnya tertulis berbagai informasi tentang cara menggunakan alat ini, bagaimana supaya hasilnya maksimal, dan juga cara perawatannya. Lumayan lengkap sih informasi yang dikasih. Sekarang kita beralih ke air coolernya. Di sini kita lepas dulu pengaman atau bantalan dari filternya dan ada bagian yang bisa kita kletekin. Di bagian depan ini adalah filter udaranya, yang juga sekaligus berfungsi sebagai katup pengatur arah anginnya, yang cuma bisa kita atur ke atas dan ke bawah aja. Di bagian atasnya ada 2 tombol dan lampu indikator kecepatan kipas di sebelah kiri. Tombol yang di tengah ini fungsinya untuk nyalain dan matiin si air coolernya sekaligus sebagai pengatur kecepatan kipasnya. Lalu tombol yang di kanan berfungsi untuk mengatur lampu malamnya. Di bagian belakang ada lubang untuk menarik udara dan port power sebesar 5 volt 1,5 sampai 2 ampere. Yang berarti daya output maksimal dari air cooler ini cuma 10 watt aja. Yang juga berarti bisa ngambil daya dari power bank. Kompartemen yang ada di bagian atas air cooler ini fungsinya untuk menampung air yang nantinya akan dirembeskan ke dalam. Di sini juga kita dikasih kabel power USB yang panjangnya kurang lebih 1 meter sebagai pengalir dayanya dari colokan listrik atau power bank. Selanjutnya, cara buka filter udaranya cukup mudah. Tinggal ditarik aja katupnya. Dudukan filternya akan langsung kebuka. Jumlah filternya kira-kira ada 10 lembar. Warnanya biru dan teksturnya kayak serabut-serabut gitu. Lembaran filter ini juga bisa dilepas dari dudukannya, untuk nantinya bisa kita bersihkan dan didinginkan di freezer untuk mendapatkan hasil pendinginan yang lebih maksimal.
Sisanya di bagian dalam air cooler ini cuma ada kipas yang bentuknya mirip kipas yang dipakai di casing PC. Lalu di bagian bawah ada label informasi bahwa barang ini dibuat di Tiongkok. Oh iya, di kompartemen airnya juga ada indikator batas maksimal pengisian airnya ya, supaya tidak tumpah ataupun bocor. Sekarang kita lanjut nyobain si air coolernya ini aja ya. Di bagian kanan ada label yang menjelaskan bagaimana sebaiknya kita menggunakan alat ini. Pertama, kita bisa membasahi filter udaranya di bawah air dingin yang mengalir, lalu isi kompartemen air dengan menggunakan teko atau wadah sejenis, supaya airnya tidak mudah tumpah. Selanjutnya, nyalakan alatnya dan atur katup udaranya sesuai arah yang diinginkan. Di sini juga disarankan untuk rutin membersihkan filter udaranya supaya udara yang dialirkan tetap bersih dan keawetan alatnya terjaga. Informasi tersebut juga tertera di buku panduan yang disertakan dalam paket penjualan ini. Nah, sekarang saya mau coba membasahi filter udaranya dulu. Sebenarnya sih lebih maksimal jika filter udaranya ini kita bukukan di dalam freezer. Tapi kebetulan di kos saya hanya ada kulkas bersama yang isi freezernya sudah penuh dengan makanan beku. Takutnya nanti filternya akan terpengaruh dengan bau makanan jika saya dinginkan di dalam sana. Sekarang filternya sudah saya basahi di bawah air mengalir. Airnya sih biasa aja, nggak dingin-dingin banget. Lalu filter udara ini saya letakkan kembali di dudukannya dan dimasukkan kembali ke si air coolernya. Kebetulan saya sudah mempersiapkan air yang sudah didinginkan di kulkas untuk mengisi kompartemen airnya. Kalian juga bisa menambahkan es batu supaya airnya lebih dingin. Tapi saya sih nggak mau repot-repot bikin atau beli es batunya. Jadi cuma pakai air dingin aja. Jika air sudah terisi sesuai batas maksimal pengisian, kita bisa colokin kabel powernya ke listrik. Sekarang mari kita coba nyalain. Kipasnya langsung muter di kecepatan maksimal. Lampu indikatornya ada 3, yang artinya alat ini punya 3 kecepatan kipas. Saat dinyalain, lampu malamnya juga langsung nyala, dan menyinari genangan air yang tadi sudah diisi. Sekarang saya mau ngetes seberapa kenceng angin yang dihasilkan. Untuk kecepatan tertinggi, anginnya ini lumayan kenceng banget sih. Suaranya juga kenceng, kayak mesin jet. Mungkin kalau kelamaan kena angin yang ini bisa bikin kita jadi masuk angin. Lalu di kecepatan sedang, anginnya masih oke dan suaranya ya sedikit lebih kecil. Sedangkan di kecepatan terendah, anginnya ini yang paling slow, dengan suara kipasnya yang paling bisa ditoleransi. Untuk dinginnya sih kayaknya biasa aja ya, nggak dingin-dingin banget di tangan saya. Mungkin memang filternya harus didinginkan di freezer dulu, baru alat ini bisa kita sebut sebagai AC dingin. Untuk metode yang sekarang saya pakai, rasanya masih kurang dingin sih. 11-12 lah dengan kipas angin yang ada di kamar saya. Cuma memang si air cooler ini saat dipegang rasanya dingin banget. Tapi tetap anginnya yang keluar itu rasanya biasa aja. Kira-kira begini perbandingan suara dari tiap kecepatan anginnya. Jadi gimana?
Menurut saya, air cooler ini bolehlah jadi referensi baru untuk mendinginkan suasana di meja kerja kita. Dengan catatan, harus menggunakan metode yang benar-benar bisa maksimalin dinginnya. Dan karena memanfaatkan air, peletakannya harus hati-hati, karena bisa aja tumpah saat kesenggol, dan anginnya ini berpotensi meningkatkan kelembaban, yang mana kurang bagus buat barang-barang elektronik yang kita punya. Like kalau suka dengan video ini, share jika dirasa video ini bermanfaat, dan subscribe untuk update video-video selanjutnya. Ciao!